Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Putri Anjayani. Saya dari Institut Manajemen, Prodi Manajemen. Saya di sini akan menyampaikan materi pembelajaran akuntansi manajemen dan biaya, yaitu tentang balance scorecard. Sebelumnya, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa sih itu balance scorecard. Balance Scorecard atau BSC adalah perencanaan dan manajemen sistem strategis yang digunakan secara luas dalam bisnis dan industri, pemerintah, organisasi nirlaba di seluruh dunia untuk menyelaraskan kegiatan usaha dengan visi strategis organisasi, meningkatkan komunikasi internal dan eksternal, dan memantau kinerja organisasi terhadap tujuan yang strategis. Selanjutnya yaitu visi and strategi. Balance scorecard menyajikan 4 sudut pandang yang berbeda untuk memilih tindakan, yaitu menerjemahkan visi ke dalam tujuan operasional, mengkomunikasikan visi dan link kerja individu, perencanaan bisnis atau pengaturan indeks, dan umpan balik dan pembelajaran serta penyesuaian strategi yang tepat. Hal ini melengkapi indikator yang pertama, yaitu keuangan tradisional atau financial perspektif yang dengan ukuran kinerja untuk pelanggan, yaitu kedua customer, ketiga yaitu inovasi dan kegiatan perbaikan, learning and growth perspektif, yang terakhir yaitu proses internal proses. Selanjutnya yaitu mengelola strategi. Yang pertama, mengklarifikasi visi dan strategi perusahaan. Visi adalah gambaran kondisi yang diharapkan dapat terwujud di masa mendatang oleh perusahaan terkait yang biasanya dinyatakan dalam suatu pernyataan singkat. Dalam proses pencapaian strategis, tujuan ini dijabarkan ke dalam beberapa sasaran strategis dengan beberapa ukuran pencapaian. Yang kedua yaitu komunikasi dan hubungan. Dalam balance scorecard, pak karyawan diperlihatkan hal yang dilakukan perusahaan untuk mencapai tujuan atau keinginan pemegang saham dan konsumen, karena oleh tujuan tersebut dibutuhkan kinerja karyawan yang baik. Yang ketiga yaitu rencana bisnis. Balance scorecard sebagai dasar pengalokasian sumber daya dapat mempermudah perusahaan dalam mengatur hal yang lebih penting untuk diprioritaskan. Balance scorecard juga menggerakkan perusahaan ke arah tujuan jangka panjang perusahaan secara menyeluruh. Yang keempat yaitu umpan balik dan pembelajaran strategis. Proses keempat ini akan memberikan strategi learning kepada perusahaan. Dengan balance scorecard sebagai suatu sistem perusahaan, maka perusahaan dapat melakukan monitoring terhadap apa yang telah dihasilkan perusahaan dalam jangka pendek dari 3 perspektif yang ada, yaitu konsumen, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan untuk dijadikan sebagai umpan balik dalam mengevaluasi strategi. Selanjutnya yaitu ada 4 perspektif balance scorecard, namun sepertinya kita harus membaca gambar ilustrasi tersebut dari bawah. Yang pertama yaitu learning and growth, yaitu belajar dan tumbuh, bagaimana perusahaan menjadikan karyawannya mempunyai keahlian di bidang tertentu. Yang kedua yaitu internal business process, yaitu bagaimana strategi perusahaan mempertahankan value atau justru membuat terobosan baru dengan tetap mempertahankan kualitas tetapi mengurangi jam kerja serta pengiriman yang tepat waktu. Yang ketiga yaitu perspektif pelanggan, yaitu perusahaan harus menentukan segmen pasar dan pelanggan yang akan menjadi target serta menentukan strategi yang tepat untuk mendapatkan kepuasan dari pelanggan. Yang terakhir yaitu perspektif keuangan. Balance scorecard memakai tolak ukur kinerja keuangan seperti laba bersih dan ROI adalah laba dari investasi, karena tolak ukur tersebut secara umum digunakan dalam perusahaan untuk mengetahui laba. Perspektif keuangan tetap digunakan dalam BSC
karena ukuran keuangan menunjukkan apakah perencanaan dan pelaksanaan strategi perusahaan memberikan perbaikan atau tidak bagi peningkatan perusahaan. Perbaikan-perbaikan ini tercermin dalam sasaran-sasaran yang secara khusus berhubungan dengan keuntungan yang terukir, pertumbuhan usaha, dan nilai pemegang saham. Oke guys, terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir, dan jangan lupa like, comment, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.